Hai Property People, kali ini gue akan nge-review Serenia Hills. Penasaran kayak apa rumahnya? Yuk ikutin gue terus. Serenia Hills ini adalah proyek yang dibangun oleh Intiland di daerah Lebak Bulus nih Property People. Berdiri di atas tanah 24 hektar, Serenia Hills ini punya banyak fasilitas. Nah, yang bisa bikin perumahan ini berasa kayak tinggal di apartemen. Dengan harga kisaran 2-12 miliar, kira-kira worth it gak sih Serenia Hills untuk dibeli? Oke Property People, sekarang kita udah nyampe nih di Serenia Hills Titan. Nah, dari depan aja rumahnya udah kelihatan kece dan nyaman banget nih. Nah, penasaran kan? Yuk kita review. Oke Property People, yang pertama yang akan kita review sebelum kita masuk ke dalam adalah carportnya. Nah, yuk kita lihat ini. Carport. Kelebihan carport yang ada di sini yang pertama, seperti carport-carport lainnya, ada keran air. Nah, keran airnya fungsinya untuk cuci mobil atau cuci motor. Tapi yang kita bisa lihat di area carport ini ada satu kelebihan nih dibanding carport-carport lainnya yang ada di mana-mana. Kita bisa lihat di lantainya nih. Lantainya terbuat dari corn block. Nah, corn block ini fungsinya tuh untuk menyerap air. Jadi kalau misalnya Property People yang lagi nyuci kendaraan, baik itu mobil atau motor, itu airnya nggak akan tergenang. Jadi airnya bakalan masuk ke dalam atau menyerap ke dalam. Jadi itu sangat-sangat bagus. Dan satu lagi nih, ada kelebihan lainnya yang mungkin Property People nggak akan dapetin juga di tempat-tempat lain. Di carport ini ada salah satu colokan. Colokan ini fungsinya bisa digunakan untuk genset dan juga bisa digunakan untuk nge-charge mobil listrik. Nah, satu lagi nih kelebihan yang ada di carport ini. Carport ini dilengkapi dengan kanopi ya. Kalau misalnya Property People bisa lihat di atas ini udah mendapatkan atau udah difasilitasi kanopi. Jadi Property People nggak usah bangun-bangun lagi atau bikin lagi. Dan juga yang menariknya adalah berbeda dengan kanopi-kanopi yang lain, kita bisa lihat di sini desain dan aksen-aksennya tuh dibikin sangat-sangat minimalis, lucu dengan aksen kayu-kayu dan juga dilengkapi dengan 2 lampu. Jadi penerangan di carport ini kalau misalnya malam itu juga cukup sangat-sangat mendukung juga buat Property People yang pengen naruh kendaraannya juga bisa terlihat dari dalam. So, kalau bisa kita lihat banyak banget kelebihan-kelebihan yang difasilitasi dari carportnya aja nih. Perumahan-perumahan atau rumah-rumah itu ada yang namanya rumah ekologi dengan sistem hijau. So, selain rumah ini difasilitasi dengan carport, rumah ini juga difasilitasi dengan area garden mini atau taman kecil. Nah, bisa Property People lihat di sini nih, area gardennya memang agak kecil. Cuman nanti kita akan lihat lagi nih area-area seperti apa lagi yang akan ada di dalam rumah ini. So, penasaran kan seperti apa? Yuk kita intip. Wah, Property People. Nah, nih pintu utama dari rumah ini. Nah, kalau Property People lihat nih, dari desain dari rumah ini sendiri nih, udah sangat-sangat kece ya pintunya. Kalau misalnya Property People pengen ganti besok-besok sih bisa juga. Cuman menurut gue ini desainnya udah kece banget Property People. Nah, satu lagi nih, di ruang ini ada yang namanya, kalau misalnya bisa dibilang sih orang nyebutnya kadang-kadang MCB atau pusat saklar atau apalah ya namanya. Nah, ini juga seperti rumah-rumah modern lainnya. Rumah ini juga dilengkapi dengan namanya saklar. Jadi saklar di sini seperti rumah-rumah modern yang ada sekarang nih. Jadi Property People yang pengen matiin alur-alur listrik atau jalur-jalur listrik yang ada di rumah ini juga bisa. Jadi misalnya Property People pengen matiin jalur listrik di lantai 2 atau mungkin di kamar mandi utama, untuk di dapur atau di area-area lainnya. Jadi Property People bisa di sini nih. Jadi nggak cuma ada satu saklar untuk matiin semua seperti rumah-rumah zaman dulu, tapi ini udah sangat-sangat modern Property People. Nah, Property People mungkin penasaran, biasanya kan kalau misalnya masuk ke dalam rumah ya, masuk ke dalam rumah pasti biasanya itu ruang tamu ya Property People. Nah, ini juga dilengkapi dengan namanya ruang tamu, tapi ruang tamu di sini memang agak sangat-sangat mini ya, sangat mini dan kecil. Kenapa? Ini juga salah satu keuntungan nih Property People. Kalau gue pribadi ya, yang tinggal atau mungkin stay di sini, ini juga akan gue pakai, nggak akan gue rubah desainnya seperti rumah-rumah yang lain, akan gue tetap seperti ini. Kenapa? Karena
ruang tamu mini ini juga sangat-sangat berfungsi untuk menampung orang-orang mungkin yang bertamu di sini yang belum terlalu property people kenal. Jadi mereka nggak usah terlalu masuk ke dalam atau ngelihat isi-isi rumah property people. Jadi mereka bisa bertamu duduk di sini, jadi nggak perlu masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya property people punya tamu-tamu yang udah deket, kayak keluarga atau mungkin kerabat-kerabat yang lain, property people bisa ajak masuk ke dalam. Nah, saya juga penasaran nih property people, isi-isi dari rumah ini. Oke, kalau pengen tahu dan pengen tahu lebih dalam lagi seperti apa isi dari rumah ini, yuk kita intip lebih dalam lagi. Nah, property people, ini dia nih ruang utama atau ruang tamu keluarga utama di rumah Serenia Hills Titan. Luas banget ternyata ya. Nah, kesan pertama yang gue dapet dari ruangan ini adalah ruangan ini sangat berasa luas. Nah, seperti property people lihat di sebelah sini, ruangan ini terintegrasi langsung dengan carport. Nah, ini ada kaca-kaca. Nah, kalau menurut gue ya, kaca-kaca ini sangat-sangat membantu untuk rumah-rumah atau rumah-rumah modern yang sekarang ada di mana-mana, karena kaca ini selalu membantu setiap ruangan untuk terlihat lebih luas. Nah, selain terlihat lebih luas, kaca itu juga membantu penerangan di ruangan-ruangan. Dan yang satu lagi nih, yang membantu penerangan di ruangan ini, bisa kita lihat dari homogeneous tiles di bawah ini, lantainya terbuat dari homogeneous tiles dengan ukuran 60 x 60 cm. Dan ini membuat ruangan ini terlihat lebih elegan dan terlihat lebih mahal ya. Nah, ini dia. Dan warnanya juga, pemilihan warna yang terang yang digunakan di rumah ini juga membantu ruangan ini semakin terang, karena cahaya yang masuk otomatis akan terpantul ke lantai ini. Jadi ruangan ini akan terasa lebih terang juga property people. Nah, dengan ukuran kurang lebih, kalau gua pikir nih ruangan ini kurang lebih ukurannya sekitar 5 meter kali 5 meter kali ya. Dan ini cukup luas, dan property people bisa lihat tinggi dari ceiling rumah ini sendiri tuh kurang lebih 3 meter. Dan dengan gypsum yang udah dicat, ini udah sangat-sangat kelihatan sangat-sangat modern ya property people. Dan juga rumah ini juga dilengkapi di ceilingnya, bisa dilihat property people di atas sana. Ini udah disediain tempat untuk naruh lampu ya. Jadi property people, kita kalau misalnya property people pengen nyantai-nyantai nonton TV, nggak mau lampu yang terlalu terang ya. Jadi lampunya bisa diganti dengan lampu yang mungkin berwarna kuning. Property people bisa berkreasi lebih banyak di ruangan ini. Dan kalau gue pribadi nih, gue bisa santai-santai di sini, gue bisa kumpul-kumpul, dan mungkin furniture-furniture yang bisa gue gunakan di ruangan ini bisa gue sangat-sangat maksimalin. Nah, di ruangan ini juga dilengkapin dengan yang namanya toilet khusus untuk tamu. Jadi buat tamu-tamu yang pengen masuk ke toilet atau mungkin kebelet pengen pipis bisa langsung menggunakan toilet yang ada di sini. Nah, toilet ini toilet kering ya property people. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini nggak bisa dipakai buat mandi. Jadi mungkin yang cuman kebelet pengen untuk ke belakang mau pipis, atau mungkin buang air kecil atau buang air besar, bisa menggunakan toilet tamu yang ada di sini. Jadi ruangan utama di sini udah dilengkapin dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan, plus kamar mandi untuk yang kebelet. Property people bisa ikutin gua. Ini adalah ruangan favorit yang ada di rumah. Property people lihat di sini. Ini bisa menjadi salah satu tempat favorit untuk keluarga atau mungkin gue nanti. Kalau gue pribadi yang mau tinggal di sini, ruangan ini akan gue jadiin tempat favorit. Kenapa? Ini akan menjadi tempat atau mungkin jadi halaman belakang kalau gue misalnya punya acara mau kayak barbecue dengan keluarga-keluarga, gue bisa ngadain di sini nih. Nah, kalau gue juga kebayang nih besok-besok kalau misalnya gue udah punya anak, ya anak-anak gue bisa main di sini. Ini juga gue mungkin bisa jadiin taman kecil, atau mungkin ini gue bisa desain lagi. Gue udah kebayang bakalan ada kolam-kolam, air mancur kecil. Ini juga bakal lucu banget nantinya kalau misalnya property people bisa berimajinasi lagi dengan ruangan ini. Ini bisa menjadi ruangan favorit buat keluarga atau mungkin siapapun yang akan tinggal di sini. Udah kebayang banget nih, pagi-pagi bangun, dibikinin kopi,
sarapan di sini, duduk. Gue bisa ngelihat ada kolam-kolam kecil di sini dengan suara-suara air dari kolam. Itu rasanya bakal berasa nyaman banget untuk sarapan di sini. Sore-sore pun juga gue akan berasa, wah seru banget ya buat nongkrong di sini. Jadi ini adalah spot atau ruangan favorit yang bakal jadi favorit gue nantinya di sini. Jadi Property People ini adalah salah satu tempat yang sangat-sangat favorit. Nah, dari sini gue juga ngeliat salah satu tempat yang agak-agak luar biasa kece ya dari bentuk lingkarannya ke atas. Ternyata ini adalah tangga. Tangganya ini tangga apa? Kita bisa lihat. Ini berfungsi untuk menjemur pakaian. Tapi kalau misalnya gue pribadi ya, pakaian juga selain buat menjemur pakaian Property People, ini juga bisa digunakan untuk tempat bersantai-santai nih, karena ini juga bisa jadi salah satu spot yang seru banget. Kalau misalnya Property People bisa lihat, nih ada di halaman belakang di lantai 2, di sini bisa Property People gunakan untuk bersantai-santai dengan teman-teman. Nah, itu dia ruangan atasnya. Yuk kita lihat ruangan yang lain. Nah, Property People, di sini juga udah ada kamar mandi pembantu. Nih, kayak gini nih. Di sini juga ada kamar tidur untuk pembantu nih. Ya, cukup lah ya. Di sana ada 2 ruangan lagi tuh. Kira-kira ruangan apa ya? Kita lihat yuk. Ada orang nggak? Wah, ternyata ini adalah dapur bersih atau biasa dibilang pantry Property People. Nah, keren banget ternyata. Ternyata nyambung sama ruangan utama keluarga ada di sebelah sana. Kita lihat nih, ini adalah perabotan-perabotan atau bisa dibilang kitchen set yang ada di pantry bersih. Nah, kalau gue sih kebayang ya Property People, ini kalau punya istri masak-masak di sini, terus bisa nyambung dengan ruang utama sambil nonton TV bisa. Jadi bisa masak-masak, nyediain makanan untuk keluarga. Bisa duduk-duduk di sini juga nanti untuk sambil makan. Ruang ini cukup lah ya untuk 1 istri, 2 anak, cukup lah untuk ada di sini untuk masak-masak. Ada ruangan kecil lagi nih di sini nih. Nah, ini juga bisa difungsikan sebagai storage dan juga salah satu pintu untuk ke mini garden yang ada di depan. Kayak asisten rumah tangga yang mungkin habis belanja, habis dari pasar, dia nggak mau ngotor-ngotorin ruang utama dengan lewat di ruang utama atau ruang tamu utama, dia bisa lewat depan sini nih, lewat di samping. Jadi bisa langsung connecting dengan ruang dapur ya. Jadi bisa langsung masak-masak, bisa langsung nyiapin segala sesuatu yang ada di rumah ini. Gitu Property People. Dari tadi gue keliling-keliling di lantai 1, baru nemuin ruang tamu utama, taman belakang, kamar mandi pembantu, kamar tidur pembantu, sama dapur plus gudang. Kira-kira kamar tidur utamanya di mana ya Property People? Kayaknya sih lantai 2. Yuk kita intip di lantai 2. Nah, Property People, yang beda nih dari tangga menuju ke lantai 2, kita bisa lihat nih material dari tangganya tuh dari kayu. Dengan desain yang cukup keren, kece deh pokoknya. Nah, ini menuju lantai 2 nih Property People. Kalau gue kebayang sih, gue bakal pasang foto gue di sini nih, biar gede. Ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di lantai 2. Banyak banget ruangan di sini. Kita coba ke sebelah sana yuk. Wah, ini dia nih. Kamar tidur ini cocok untuk anak kecil buat stay di sini. Yang jadi kelebihan dari kamar ini adalah view-nya Property People. Bisa dilihat di sebelah sana. Ini view-nya bisa langsung ngelihat ke halaman depan nih.
Jadi bisa langsung ngelihat pemandangan-pemandangan yang di depan sana. Jadi mungkin kalau misalnya baru bangun pagi, bisa buka jendela, bisa langsung hidup udara segar. Nah, property people, ini dia nih kamar tidur yang kedua. Kita lihat yuk. Nah, walaupun masih kosong, kamar tidur yang kedua ini lebih besar dari kamar tidur yang pertama tadi. Kamar tidurnya gede. Nah, property people, dari tadi gue udah ngeliat nih 2 kamar. Tapi 2 kamar tadi nggak difasilitasi dengan kamar mandi. Ternyata 2 kamar tadi bisa menggunakan fasilitas kamar mandi yang ada di lantai 2 juga. Di sini nih, walaupun nggak kecil-kecil banget atau nggak besar-besar banget, ruangan ini atau kamar mandi ini juga sudah difasilitasi dengan wastafel. Ada kloset duduk, dan juga ada showernya. Jadi ini bisa digunakan untuk mandi dan juga bisa digunakan untuk pipis. Yuk kita lihat lagi kira-kira ada ruangan apa lagi sih di lantai ini. Wah, ternyata ini dia nih kamar tidur utama property people. Enak banget ternyata. Seperti property people lihat nih sekarang, ini adalah ruang atau kamar tidur utama. Tadi kan kita udah ngeliat tuh ada kamar tidur 2, yang satunya agak kecil, yang satunya agak sedang. Nah ini nih yang paling besar property people. Property people bisa lihat di sini. Ini mungkin bisa dipakai untuk orang tua atau mungkin ya siapalah yang menjadi orang utama di keluarga ini. Ya kamar namanya juga kamar utama ya kan. Jadi property people bisa lihat di sini nih. Ini bisa property people gunakan untuk berbagai macam dekorasi ya. Seperti property people lihat sekarang nih, bisa dipakein kasur, ada TV-nya juga, bisa. Atau, sebentar, saya ngeliat sesuatu yang seru nih sepertinya di sebelah sini nih. Wah, ternyata di sini ada, wah, property people, ternyata kamar tidur utamanya dilengkapi dengan balkon atau teras atas nih. Wah, keren banget ternyata ya. Gue kebayang kalau misalnya gue baru bangun tidur pagi-pagi, gue bisa menghirup udara segar banget di atas ini nih. Di sini juga gue bisa kebayang nih, kalau misalnya anak gue lagi main di bawah sana, gue bisa teriak dan ngelihatnya dari atas sini. Keren. Gue udah kebayang banget. Yuk kita lihat ada apa aja lagi sih di dalam kamar utama ini. Nah, property people, di sini nih cocok buat naruh TV nih, kayak yang gue bilang tadi, TV-nya bisa ditaruh di sebelah sini. Ada ruangan lain lagi. Nah, kalau yang tadi property people perhatiin, kalau untuk 2 kamar tidur yang ada di luar, mereka menggunakan kamar mandi yang ada di luar juga. Tapi khusus untuk kamar tidur utama, punya kamar mandi sendiri. Kayak apa? Yuk kita lihat. Nah, namanya juga kamar tidur utama. Otomatis kamar mandinya juga bakal dapat yang gede dong. Seperti yang property people lihat sekarang nih, wastafelnya aja beda sama yang ada di luar tadi, lebih besar. Showernya nih, property people bisa lihat di sini, showernya juga beda, lebih besar dan punya nilai-nilai atau tampilan tersendiri yang eksentrik. Dan juga otomatis di sini ada kloset duduknya di sebelah sini. Jadi property people untuk kamar tidur utamanya punya kamar mandi yang lebih besar. Nah, property people, di dekat kamar mandi ini juga bisa digunakan atau difungsikan menjadi tempat untuk naruh lemari nih. Jadi lemari untuk naruh baju bisa ditaruh di sini. Tuh, keren kan? Jadi nggak akan ngeganggu area kamar tidur di sana. Jadi misalnya orang yang habis mandi bisa ganti baju di sini, plus di sini bisa dandan nih. Di sini ada kaca besar, ya. Jadi bisa ngaca di sini nih property people. Gitu. Yuk kita lihat ruangan yang lainnya. Ke ruangan mana lagi ya? Ruangan ini udah. Ini udah. Itu juga udah.
kayaknya udah nggak ada ruangan lagi sih. Yuk kita turun Property People. Nah, Property People, itu dia Serenia Hills tipe Titan dengan luas tanah 162 meter persegi, luas bangunan 170 meter persegi. Property People udah bisa dapetin nih, mulai dari carport, mini garden, dapat ruang tamu mini, ruang keluarga, ada taman belakang, kamar mandi pembantu, kamar tidur pembantu, terus ada pantry, terus ada dapur, plus ada juga gudangnya. Nah, itu di lantai 1. Di lantai 2, Property People juga bisa dapetin mulai dari kamar tidur utama, kamar tidur anak ada 2, terus ada kamar mandi utama, plus satu lagi kamar mandi untuk anak-anak. Nah, satu lagi apa ya? Ada ruang jemur nih yang bisa mungkin dijadiin garden buat Property People nih yang pengen berkreasi. Nah, menurut gue dengan banyak fasilitas-fasilitas seperti itu, Property People rumah ini udah cocok banget untuk keluarga muda atau mungkin pasangan-pasangan muda yang lagi nyari rumah, atau mungkin juga keluarga-keluarga yang mungkin punya anak 2 kali bisa, soalnya kamarnya ada 3. Nah, dengan kelebihan-kelebihan seperti itu, menurut gue udah sangat-sangat worth it banget buat Property People yang pengen tinggal di area ini. Nah, dari beberapa kelebihan-kelebihan yang ada juga nih kekurangannya. 1, tau lah akses Jakarta kayak apa, macet. Terus yang kedua, Serenia Hills ini dilintasi oleh Sungai Pasanggerahan alias Pasanggerahan River. Nah, ini ngebelah antara Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Nah, rumah yang gue review sekarang ini itu berada di Tangerang Selatan, Property People. Kayak gitu. Oke, itu dia 1, 2, 3 review rumah episode kali ini. Dan buat Property People yang punya pertanyaan, kritik dan saran, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan share video ini, plus subscribe di YouTube channelnya Rumah 123. Sampai ketemu di 1, 2, 3 review rumah episode selanjutnya. Annyeong, goodbye, adios, bye-bye.